Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar getaran, gelombang, dan bunyi. Tapi untuk video yang pertama insya Allah akan membahas tentang getaran. Kemudian video yang kedua nanti insya Allah tentang gelombang. Dan yang ketiga nanti insya Allah tentang bunyi. Yang pertama, getaran adalah gerak bolak-balik melewati titik kesetimbangan. Nah, di sini bisa dilihat bandulnya bolak-balik ya. Nah, melewati titik setimbang. Ini titik setimbangnya nih. Begitu. Kemudian juga pegas ini, dia bolak-balik melewati titik kesetimbangan. Untuk bandul, satu kali getaran adalah dari A, B, C, B, A. Itu kalau dari A. Kalau dari B ya berarti B, C, B, A, B. Atau B, A, B, C, B. Kemudian kalau dari C berarti C, B, A, B, C. Begitu. Kemudian untuk pegas, apabila dia dalam keadaan diam kemudian ditarik sejauh P, maka satu getaran ketika dia dilepas adalah P, O, Q, O, P. Nah, itu untuk satu kali getaran. Untuk bandul, besaran-besaran yang perlu diperhatikan adalah yang pertama sudut simpangan. Ini ya. Dari sini, nah itu sudut simpangan. Begitu. Kemudian simpangan itu adalah jarak titik ini. Jarak yang merah ini. Nah, ini merah ke sini. Jarak bandul ke titik setimbangan. Kayak gitu. Jarak bandul ke garis simbang ini. Apabila simpangannya maksimum, nah di sini nih. Nah, jarak titik ini ke sini itu disebut sebagai amplitudo, gitu ya. Saat simpangannya maksimum. Lalu ada frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu detik, begitu ya. N per T. Kalau periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran, T per N. Jadi dari titik sini ke sini lagi itu berapa detik? Itu namanya periode. Contoh soal, sebuah bandul sederhana bergerak sebanyak 300 kali dalam 1 menit. Tentukan periode getaran, frekuensi getaran. Nah, sebanyak 300 ini N ya. Dalam waktu berarti T, 1 menit. Nah, kayak gitu. Maka rumusnya, periode T sama dengan T kecil per N. T-nya 1 menit, berarti 60 detik. N-nya 300. Jadi nanti T-nya dibuat ini ya, T-nya dibuat sekon SI ya. Jadi nolnya nanti dicoret, kemudian sama-sama dibagi 6, tinggal 1, 30 bagi 6, 5. Jadi T sama dengan 1/5 sekon atau 0,2 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan bandul untuk melakukan satu kali getaran adalah 0,2 detik. Begitu. Lalu untuk frekuensi tinggal dibalik aja, N per T 300 per 60 ketemulah 5 per sekon atau 5 Hz. Ya, selanjutnya adalah rumus periode dan frekuensi, tapi kita tanpa tahu berapa kali getaran dan waktunya, kita bisa tahu benda itu akan punya periode dan frekuensi berapa. Jadi bandul ini akan berayun 1 detik berapa kali atau berapa kali dalam 1 detik, itu nanti tergantung dari panjang tali ini, ini ya, dan gravitasinya ya, kayak gitu. Tidak tergantung massa ya. Jadi kalau kalian main ayunan ya, entah kalian gemuk ataupun kurus ya, nanti kalian akan sama saja nyampainya kayak gini ya. Nggak ada yang lebih cepat, nggak ada yang lebih lambat. Ke titik setimbangnya waktunya sama ya, kayak gitu. Hanya tergantung panjang tali dan gravitasi. Begitu juga untuk frekuensinya. Rumusnya T sama dengan 2pi akar L per G. F sama dengan 1/2pi akar G per L. Dibalik saja, kayak gitu. G untuk gravitasi, L untuk panjang tali. Nah, rumus ini nanti kita bisa gunakan untuk menghitung gravitasi di tempat kalian berada.
Contoh, sebuah bandul dengan panjang tali 20 cm dan gravitasi di tempat itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Tentukan periode dan frekuensi dari ayunan tersebut ya. Jadi kalau diayunkan ya, maka dia akan punya periode dan frekuensi kayak gitu. Berapakah periode dan frekuensi itu? Jawab, T sama dengan 2pi akar L per G. T sama dengan 2pi akar, nah ini ya, L nya kan ini masih cm, kita buat meter menjadi 0,2 per 9,8. Supaya mudah kita kalikan 10, jadi 2pi akar ya, 0,2 kali 10 2, 9,8 kali 10 98. Kemudian kita bagi 2 atas dan bawah, jadilah T sama dengan 2pi akar 1 per 49 dibagi 2, 1 dibagi 2 49. Kemudian T sama dengan 2pi ya, akar 1 1 akar 49 7. Jadi T sama dengan 2pi per 7 atau 2 per 7pi. Jadi pi di sini sama aja dengan pi di atas ya. Sekon. Pi berapa? Pi itu 3,14 atau 22 per 7 ya. Tapi biasanya dalam bentuk pi saja. Kenapa? Agar ya mudah menghitungnya. Karena ini kan koma-koma ya. Kemudian untuk mengetahui frekuensinya, tinggal pakai rumus kebalikan dari periode. F sama dengan 1 per T. Jadi yang tadinya 2pi per 7 menjadi 7 per 2pi. Gaya pemulih pada bandul. Jadi apabila sebuah bandul disimbangkan dari titik setimbang, maka dia akan kembali lagi. Jadi setelah ditarik, dilepaskan, dia akan kembali lagi, atau bahasa Jawanya mulih. Nah, gaya pemulih ini adalah gaya yang menyebabkan benda itu kembali ke titik setimbang. Begitu. Pengaruhnya oleh apa? Jadi dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, gitu ya. Oleh gaya berat W sama dengan M kali G. Ini kalau lurus ya. Kalau miring begini, nanti kita pakai sin theta ya. Jadi F sama dengan mg sin theta. Di mana M adalah massa benda, G percepatan gravitasi, dan theta adalah simpangannya. Berapa derajat. Begitu. Contoh soal, tentukan gaya pemulih dari sebuah benda bermassa 2 kg yang digantung pada sebuah tali yang disimpangkan dengan sudut 30 derajat. Jawab, F sama dengan min mg sin theta. Kok ini ada minnya? Min ini sebenarnya menunjukkan bahwa gaya pemulih itu berkebalikan dengan gaya yang memulainya. Jadi ditariknya ke sini, tapi baliknya ke sini, begitu maksudnya. Nanti kalau kalian menghitungnya nggak pakai min nggak apa-apa. M-nya ini ya, M-nya ini 2 kg, G-nya tidak diketahui, berarti 10 sin tetanya 30 derajat ini. Jadi min 2 kali 10 kali sin 30 derajat itu setengah. Yang bingung boleh pakai kalkulator ya. Kemudian 2-nya coret, ketemu F sama dengan min 10 Newton. Gaya pemulihnya. Kemudian untuk begas, saya yakin tidak jauh beda dengan yang bandul, hanya saja nanti sudut simpangannya nggak ada ya. Simpangannya dari ini titik setimbang ke sini gitu ya. Apabila simpangannya maksimum sampai sini ya, berarti itu namanya amplitudo. Untuk frekuensi dan periode sama saja. Contoh soal, sebuah beban pada begas berayun sebanyak 30 kali dalam 5 detik. Tentukan periode dan frekuensinya. Nah ya kayak tadi ya, periode T per N, T nya 5, N nya 30, bagi 5 semua jadi 1 per 6 detik. Kalau frekuensinya berarti tinggal N per T, 30 per 5 dibalik ya, ketemulah 6 per sekon atau 6 Hz. Untuk rumus periode dan frekuensi begas itu mirip sama bandul. Kalau bandul itu di sini L per G, kalau begas itu M per K. M itu massa bandulnya ya, K itu konstanta gaya begasnya ya. Konstanta gaya begas itu kekuatan ini ya, begasnya ya,
Semakin sulit ditarik, K-nya semakin besar. Pi itu 3,14 atau 22/7. Itu rumus mencari T ya. Kalau mencari frekuensi tinggal dibalik aja, 1/2 pi akar K per M. Contoh soal sebuah pegas dengan konstanta gaya 40 Newton per meter. Ini artinya pegas itu akan bertambah 1 meter jika ditarik dengan gaya 40 Newton. Dia dibebani sebuah benda dengan massa 100 gram. Tentukan periode dan frekuensi dari ayunan tersebut. Kita gunakan rumusnya saja. T sama dengan 2 pi akar M per K. Masanya ini harus SI ya. Jadi 100 gram dibuat kilogram dibagi 1000 jadinya 0,1 kilogram. K-nya 40. Kemudian kita kali 10 atas dan bawah biar tidak ada komanya. Kali 10 jadi 1, kali 10 jadi 400. Akar 1 itu 1, akar 400 itu 20. Nah kita coret duanya ini, jadilah 1/10 pi sekon. Atau kalau pengen detail ya pi nya diganti 3,14 jadinya 0,314 sekon. Jadi untuk melakukan satu kali getaran butuh waktu 0,314 detik. Untuk frekuensinya kita balik saja 1 per T ya. Atau ini kan T nya ya, 1/1/10 pi ya. Kita balik jadinya 10 per pi ya. 10 nya ke atas. Pi nya ini kan hasilnya ikut 1 nih. Nah jadi tetap di bawah ini kayak gitu. Jadi F sama dengan 10 per pi hash ya. Gaya pemulih pada begas, jadi F sama dengan min Kx ya. Kita bahas satu-satu. F itu gaya pemulih ya. Jadi setelah ini ditekan ya, kalau ini ditekan ke sini sejauh X ya, kemudian dilepaskan, maka dia akan kembali gitu ya, akan kembali. Bahkan bablas dulu ya. Nah gitu, akan kembali. Nah yang membuat dia kembali adalah gaya pemulih. Nah gitu. Sebesar berapa? Sama dengan min Kx. X itu simpangannya, K itu kelenturannya ya, kelenturannya, konstanta gaya begasnya kayak gitu. Kenapa min? Karena berlawanan, dorongnya ke sini, kembalinya ke sini kayak gitu. Contoh soal, tentukan gaya pemulih dari sebuah begas yang mempunyai konstanta gaya begas 200 Newton per meter jika ujung begas disimpangan 5 cm. Ya langsung saja, F sama dengan min Kx, K nya 200. Nah ini harus SI ya, 5 cm dibuat meter jadi 0,05. Nah ini 02 bisa buat geser koma, jadi tinggal min 2 kali 5, ketemulah min 10 Newton. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.